Ya. Woi, Bang, aku punya tuh. Sini. Gua kemasuk. Pas tadi mana Pak? Pas Bisa. tadi. Ke ini bisa belakang. Oh, ke toilet. Nih. Dah, ayo bagus. Oke. 3, 2. Ini gua video, gua udah mulai ini belum? Video. Ya. Atau siapa yang gua pencetin nih? Iya, pencetin Oh iya, gue. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya Iwan Villa semua. Dan di kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial, ya, yaitu Profesor Manasem Ali. Assalamualaikum Ustaz. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya? Prof? Ya alhamdulillah baik-baik saja sampai Jakarta. Sampai Jakarta ya. Dan kita baru selesai makan ya Prof. Yang Ya, kenyang? baik. Sudah diisi. Sudah diisi, oke. Dan mungkin di kesempatan ini ya kita akan membahas salah satu tema yang sebenarnya sudah lama, tetapi masih selalu menjadi perdebatan di kalangan teman-teman semua ya, yaitu masalah apakah Yesus dan Isa itu mengacu kepada sosok yang sama atau tidak. Terus sebenarnya yang tepat itu memanggil sosok tersebut sebagai Isa atau Yesus. Nah, ini yang banyak orang masih bingung gitu. Boleh diceritakan, Prof? Sebenarnya Isa dan Yesus ini mengacu kepada orang yang sama atau tidak? Jadi kalau bicara mengenai tokoh sentral ini, kita harus meletakkan pada dua perspektif. Satu perspektif historis, dua perspektif teologis. Saya tidak bahas perspektif teologis dulu, tapi perspektif historis, fakta sejarahnya. Kalau dilihat dari fakta sejarahnya, beliau itu lahir dari kalangan bangsa Semitik. Semitik. Kalau disebut bangsa Semitik berarti bangsa yang ada di kawasan Timur Tengah, khususnya bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi itu dekat dengan bangsa Arab, karena mereka sama-sama disebut sebagai bangsa rumput Semitik. Oke. Dari situ saya kira kita semua sepakat, baik itu yang Muslim maupun yang Kristen. Nah, kalau didekati dengan perspektif historis, beliau lahir di kawasan Palestina dan bahasanya tentu saja bahasa rumpun, bahasa Semitik. Di situ ada 3 bahasa utama sebetulnya. 1 bahasa Arab, 2 bahasa Suryani, 3 bahasa Ibrani. Nah, kita tahu beliau itu hidup pada masa bahasa Suryani itu menjadi lingua franca, bahasa bersama, bahasa yang dipakai secara umum. Makanya ketika beliau berdakwah kepada umatnya, kepada bangsanya, dan itu tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Ketika dia menemukan orang yang tidak bisa melihat, matanya buta, kemudian dia berkata Ephata, arti harfiahnya terbukalah, maksudnya matanya supaya terbuka, supaya bisa melihat. Dia berkata, tertulis dalam Injil yang kita baca, baik itu bahasa Indonesia tertulis Ephata, arti harfiahnya terbukalah. Kalau bahasa Arabnya jelas itu bermakna iftah. Jadi Ephata dengan iftah itu kan kedengarnya sama, mirip sekali bahasanya. Artinya apa? Bahasa Arab dengan bahasa Suryani itu dekat. Nah, contoh yang kedua, ketika beliau diyakini oleh saudara kita kaum Kristiani sebagai pribadi yang disalibkan, meskipun Islam tidak sepakat dengan itu ya. Sepakat itu. Kalau kita oke lah, saudara kita kaum Kristiani meyakini itu sosok yang disalibkan bernama Yesus Kristus. Tapi persoalannya ketika dia disalibkan, dia sempat berkata-kata dengan ungkapan Eli Eli lama sabachthani. Oke. Siapapun yang mempelajari istilah yang dipakai itu adalah bahasa Suryani. Eli Eli lama sabachthani. Sementara kalau kita hubungkan dengan bahasa Arab, sepadan. Ilahi Ilahi limada taruktani. Mirip kan? Ya. Itu membuktikan bahwa bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu satu rumpun, satu keluarga. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya bahasa yang dipakai oleh beliau dan namanya sebetulnya yang dipakai itu apa? Kalau dalam Quran disebut nama Isa Al-Masih. Sementara kalau kita hubungkan dengan bahasa Suryani,
bahasa yang dipakai oleh beliau sendiri. Dia di dalam teks Peshitta bahasa Suryani, dia disebut dengan nama Aiso the Messiah. Misalnya Injil Matius pasal 1 ayat 1 yang dalam teks bahasa Suryani, teks Peshitta menyebutkan Ketava dilitute Aiso the Messiah Breh David Breh Abraham. Inilah daftar silsilah Isa al-Masih atau Aiso the Messiah Breh David Breh Abraham. Jelaskan di situ pakai Aiso the Messiah, sedangkan Quran menyebut Isa al-Masih. Bunyinya dekat mirip lah, Iso sama Isa. Sementara kalau dalam bahasa Yunani menyebutkan Yesus Kristus. Saya agak bingung itu kenapa di Yunani itu bisa jauh banget gitu. Biasa kan nama itu nggak jauh-jauh banget. Ya sebetulnya ini bukan kasus yang satu-satunya, ada kasus-kasus yang lain. Nama itu bisa bergeser. Contoh, dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu sejajar dengan bahasa Suryaninya, dia disebut Yakob. Dalam bahasa Arab disebut Yakub. Dalam bahasa Inggris menjadi James. Oh iya, Yakob jadi James. Artinya ada pergeseran memang. Enggak, ini yang membuat siapa nih? Kan harusnya ada standar. Ya, saya tidak bisa menghakimi siapa yang membuat karena itu nanti saya tidak mau menyinggung perasaan orang. Tapi fakta teks menyebutkan di situ tertulis Yesus Kristus. Berarti ini bisa diberikan semacam data bahwa ada memang pergeseran nama ketika tokoh ini mengalami Helenisasi. Dan memang betul di antara kekristenan sendiri, teks perjanjian baru itu tidak disepakati yang bahasa Ori itu yang mana. Sampai sekarang, misalnya orang Ortodok Assyria mengatakan perjanjian baru itu aslinya bahasa Suryani. Sebagaimana Yesus sendiri bicara dalam bahasa Suryani. Sementara Ortodok misalnya Ortodok Koptik atau Ortodok Yunani yang dipimpin oleh Romo Daniel Biantoro itu, beliau mengatakan memang teks perjanjian baru aslinya bahasa Yunani. Kalau bahasa Suryani itu bahasa terjemahan. Sementara Suryani dianggap yang terjemahan. Ya, sementara orang Ortodok Assyria, Nestorian mengatakan bahasa Suryani itu bahasa yang ori. Sementara bahasa Yunani itu bahasa terjemahan. Persoalannya, kita kan bertanya, sebetulnya bahasa yang ori itu yang bahasa Yunani atau Suryani? Sebetulnya yang terjemahan itu bahasa Yunani atau bahasa Suryani? Itu kan masih diperdebatkan, debatable sampai. Kenapa bisa sampai debatable? Padahal itu kan sesuatu yang kita tinggal mengacu kepada para muridnya aja. Muridnya ngomong bahasa apa, ya gurunya pasti ngomong itu juga dong. Nah, kalau dikatakan gurunya ngomong bahasa apa, jelas kan dia pakai bahasa Suryani. Iya. Jadi itu sudah merupakan tanda bahwa yang diajarkan dalam bahasa yang ori itu seharusnya ya dalam tanda kutip itu bahasa Suryani. Tapi itu perspektif historis ya. Ketika orang ini hidup di masa itu dalam bahasa lingua francanya Suryani. Oke, kalau begitu tuh kayak Kristen kebanyakan mayoritas kita bicara, mereka tahu bahwa itu bahasa Suryani. Kenapa tetap mengacu kepada Yesus? Kenapa enggak udah kembalikan ke Iso? Ya, bisa jadi ini ada faktor politik keagamaan. Kalau di tradisi Arab Koptik, mereka lebih akrab menyapa sang tokoh dengan nama Yesus al-Masih. Yesus al-Masih. Sementara dalam tradisi Kristen Assyria menyebutnya Aiso the Messiah yang dekat dengan nama Isa al-Masih. Kenapa yang Koptik menggunakan Yesus bukan Isa? Ada apa? Untuk sebagai politik identitas keagamaan. Artinya Kristen bukan Islam, dan memang Kristen berbeda dengan Islam. Ini politik bahasa sebagai politik keagamaan. Itu artinya setelah Islam ada dong? Ya, tentu saja. Sebelum Islam ada? Nggak ada beda itu. Kita nggak menemukan data teks Alkitab berbahasa Arab era sebelum risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis nama Yesus. Dulu nggak ada. Nggak ada. Munculnya nama Yesus al-Masih itu justru setelah Islam mengalami kejayaan di kawasan Arabia. Berarti itu sebagai penanda identitas keagamaan. Supaya paham begini, ambil contoh.
Ini bukan bicara soal identitas bahasa sebagai identitas keagamaan, tapi identitas kebangsaan. Ya, kita orang Indonesia pergi ke terminal, bukan terminal bus, tapi terminal pesawat. Itu kan selalu tertulis terminal kedatangan. Tapi kalau kita ke Malaysia, tidak pernah menemukan terminal kedatangan, terminal ketibaan. Kenapa orang Malaysia menggunakan istilah terminal ketibaan? Sedangkan kita orang Indonesia mengenal terminal kedatangan. Bukankah tiba dan datang itu sama maksudnya? Tapi karena ini bicara mengenai politik bahasa sebagai politik kebangsaan, Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Jadi sebetulnya ini bukan soal hanya agama, tapi juga soal bangsa. Contoh yang kedua, kita mengenal istilah perbedaan. Di Malaysia tidak mengenal istilah perbedaan, perbezaan. Toh maksudnya sama. Iya. Tapi untuk membuktikan bahwa lu bukan gue bukan lu. Jadi bahasa itu sebetulnya bukan murni bahasa, tapi ada penanda identitas. Dan saya kira itu wajar. Wajar. Jadi kalau kalangan Kristen Nestorian tetap menggunakan istilah Aiso de Mesivo, itu akar bahwa ada kesinambungan antara Islam dengan kekristenan. Sebagai risalah yang dulu pernah diwahyukan kepada tokoh-tokoh besar. Sedangkan kalau nama Yesus Kristus itu membuktikan bahwa nama itu begitu tidak ada kesinambungan dengan Syria, otomatis nggak ada kesinambungan dengan Islam. Sangat jauh. Dan kalau sangat jauh, memang itulah fakta real. Karena kekristenan di kawasan timur dengan kekristenan di kawasan barat itu memang tidak bisa disatukan. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ada yang disebut sebagai kekristenan Romawi dan ada kekristenan Semitik. Nah, itu beda, nggak bisa nyambung. Dan itu saya kira harus diterima fakta itu apa adanya. Ini dari sisi historis. Saya bicara historis saya sudah panjang. Apalagi Anda bicara teologis. Misalnya teologis begini biasanya. Cerita yang ada terdapat di dalam Quran mengenai Nabi Isa, kok beda banget dengan yang termaktub dalam Bible. Kenapa? Apa sebabnya? Ya, kisah itu kan tidak tunggal. Kisah itu ada keragaman. Keragaman itu saya kira sebuah keniscayaan. Jangankan antara Kristen dengan Islam yang basisnya sama-sama kitab. Ustaz, Oh, Anda izin pulang. oh iya, tadi jalan. Kabarin ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari fakta ini, kenapa informasi yang termaktub dalam Al-Quran itu beda dengan Bible? Ini sebuah fakta bahwa ada keragaman dalam kisah detailnya. Tapi apakah ini karena ini Islam, ini Kristen? Bukan itu problemnya. Sesama Injil yang termaktub dalam Injil kanonik antara Injil Matius dengan Injil Lukas itu juga ada keragaman. Bukan hanya Kristen dengan Islam yang ada keragaman. Injil dengan Injil antar penulis ada perbedaan perspektif. Tapi kan nggak seheboh Islam, Ya. karena memang nanti mereka bilang satu di bawah pohon kurma gitu kan, sedangkan satu lagi di bawah pohon nggak jelas di bawah mana, pokoknya ada pulungan lah gitu kan, palungan. ada palungan. Ya memang kalau di bawah pohon kurma tertulis dalam Al-Quran, ya. Betul. Kalau ini bicara, oh ini wahyu, oke sudah selesai. Tapi kita kan tidak bisa begitu. Kita butuh validasi, verifikasi. Ini fakta historis atau sekedar fiktif? Itu kan perlu pembuktian. Ada nggak kurma? Nah, sementara di dalam Injil Apokrif, mereka sebut itu Injil Apokrif. Ya, Misalnya di dalam Injil Thomas itu menyebutkan memang beliau dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya, ada. Ada Injil Thomas gitu. Ada. Wow. Itu Injil Apokrif. Pertanyaannya, Itu kan apokrif yang lebih tua dari kanonik kalau nggak salah ya, Prof. ya sezaman sebetulnya. Sezaman ya? Sezaman.
Jadi kenapa dilabeli dengan istilah apokrif, sedangkan yang satu dilabeli dengan istilah kanonik? Itu diperdebatkan. Standarnya apa? Apa standarnya? Apakah gara-gara apokrif maka dianggap bukan wahyu? Oke, kalau misalnya dianggap bukan wahyu, pertanyaannya sekarang, apakah di dalam Perjanjian Baru kisah-kisah yang apokrif itu tidak terdapat di dalamnya? Misalnya dalam surat Yudas itu ada pertengkaran antara iblis dengan Mikael untuk memperebutkan mayat Musa. Iya. Itu tertulis di mana? Dalam kitab Yobel. Yobel. Iya, dalam kitab Yobel ada, dalam kitab Musa, Perjanjian Musa itu ada. Tapi kan dilabeli dengan istilah kitab apokrif. Tapi kenapa tercantum dalam Perjanjian Baru? Oh, ada ya? Di Perjanjian Baru ada ya? Ada. Tentang mayat Padahal Musa itu apokrif. diperebutkan. Ada. Padahal itu apokrif. Mayat Musa Ada. diperebutkan. Kok ngambil dari apokrif? Ya memang faktanya dianggap sebagai apokrif teksnya. Tapi kenapa yang tercantum dalam Al-Quran dikatakan apokrif bukan sebagai wahyu? Tapi yang tercantum di dalam Bible meskipun disebut apokrif tapi dianggap wahyu. Ini kan standar ganda problemnya. Jadi kalau orang mau berpikir secara jernih, istilah apokrif itu sesuatu kata yang masih debatable. Iya, masih bisa terbuka ruang untuk diperdebatkan. Gak usah jauh-jauh, misalnya 7 kitab dalam Perjanjian Lama, misalnya kitab Yudit, kitab Makabe 1, kitab Makabe 2, kitab Yesus bin Sirah. Bagi Katolik itu kanonik, Betul. tapi bagi Protestan itu apokrif. iya dibuang. Apokrif Makanya. itu. Buat orang apokrif. Iya lah kan dibuang. Apokrif. Kalau begitu, apa definisi apokrif itu sendiri? Lah itu dalam bahasa Indonesianya apok. Disembunyikan. Ya kan Yunaninya apokripus ya, Prof ya. Apokrifus. Ya. Nah itu bahasa Indonesianya apa sebenarnya artinya? Palsu? Ya, secara harfiah artinya tersembunyi. Tersembunyi. Disembunyikan. Bukan salah. Kenapa disembunyikan? Jadi problemnya itu istilah yang dipakai itu sampai sekarang masih belum selesai. Jadi bahasa asli juga belum disepakati. Definisi ini wahyu bukan wahyu juga belum disepakati. Ya kan? Bahasa asli kitab Perjanjian Baru yang mana yang terjemahan, mana yang ori juga masih belum disepakati. Nah, Prof, kira-kira nih Prof, kalau estimasi Prof sendiri sebagai ahli filologi nih, butuh berapa ribu tahun lagi supaya sepakat semua? Wah, saya nggak bisa prediksi yang tanpa data. Enggak tanpa data ya, susah diprediksinya. Tinggal itu nanti sejarah yang akan menentukan. Sejarah. Seseorang bisa mengklarifikasi itu semua. Kalau memang apokrif itu masih diperdebatkan, jadi ada potensi dianggap sebagai wahyu. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran, itu Al-Quran banyak ada data-data yang termaktub dalam Injil apokrif. Yang ada masalah. Bukan berarti itu bukan wahyu. Toh yang disebut apokrif ternyata dianggap wahyu oleh Kristen. Oh mungkin begini Prof, mungkin kanonik ini itu Hasil seleksi gereja. Masalah. loh bukan wahyu dari Tuhan. Ya karena disebut kanonik itu karena disepakati oleh gereja. Gereja Oh, mainstream. Tapi bukan berarti yang lain-lain itu tersingkir. Ada penganutnya, cuma lama-lama kemudian mereka minoritas. Jadi Ya. kebenaran mengenai kisah ini hasil konsensus Ya tentu saja manusia, karena bukan- hasil muktamar kalau bahasa kita ya. utama. Hasil muktamar. Dan itu diakui. Kalau mereka tidak menyebut muktamar, tapi konsili. Hasil konsili jadi iman. Ya begitu. Dengan alasan ini yang disepakati oleh bapak-bapak gereja awal. Nah coba Prof, aku pengen tanya mengenai bapak-bapak gereja ini. Kalau Prof mungkin ada tahu historikalnya mengenai bapak-bapak gereja ini. Ada nggak sih bapak-bapak gereja yang berdarah Yahudi? Atau orang Yahudi? Hampir sebagian besar yang disebut bapak-bapak gereja awal itu orang-orang Yunani. Irenaeus, Tertullianus, itu semua orang-orang Yunani. Loh, Bapak-bapak gereja itu tidak sama dengan murid-murid Yesus. Kalau murid-murid Iya. Yesus memang orang-orang Yahudi. oh gitu. Penutur bahasa Aram, penutur bahasa
Ibrani. Oh gitu. Tapi kalau bapak-bapak gereja rata-rata sebagian besar itu adalah orang-orang Yunani dan mereka menulis dalam bahasa Yunani. Mereka ngerti bahasa Ibrani? Ngerti nggak mereka? Tidak ada catatan kalau mereka mengerti bahasa Ibrani atau tidak mengerti bahasa Ibrani. Tapi semua tulisan mereka ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, terus konsili pertama Nikaea ya? di Nicea tahun 325 Masehi. Ini yang konsili ada orang Yahudinya? Ada nggak? Tidak ada. Oh iya? Tidak ada. Jadi konsili pertama itu tahun 325 untuk menetapkan Yesus itu putra Tuhan atau tidak. Jadi dia punya unsur keilahian atau tidak. Itu setara dengan Tuhan atau tidak. Soalnya ini kalau aku di penangkapan aku yang awal ya, Prof, ini semacam ketika ada Dewan Kodifikasi Al-Quran yang mengkodifikasi Al-Quran itu orang Kodifikasi Al-Quran atau kodifikasi Babel? Bukan, ini aku ngasih komparasinya gitu. Jadi komparasinya kayak gini. Ketika ada sebuah dewan untuk kodifikasi Al-Quran, maka yang mengkodifikasi itu orang-orang Hawaii gitu. Oh, Kayak gitu jadi. Gitu. ya, paham. Jadi kayak gitu loh. Yang apa ya? Yang Seharusnya dari orang internal kan? Iya, harusnya kan orang internal ini. Ini kan orang eksternal. Ini orang Yang eksternal. dilarang Gitu. dibaca oleh jemaat. Salah satunya adalah Evangelium Yakub, Gospel Yakub. Injil Yakobus. Yang kedua Evangelium Barnabae, Injil Barnabas. Sudah ada pelarangan. Berarti kalau sudah ada pelarangan membaca Injil Barnabas di abad keempat, berarti Injil Barnabas itu ada. Fisiknya itu ada. Karena dilarang kan? Abad keempat. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? 571. Beliau meninggal tahun berapa? 632. Berarti antara abad keempat dengan abad ke-6, karena beliau menerima wahyu pertama kan 610 Masehi. Iya. Berarti kita satu abad lebih lah. Iya. Ya. Fakta Injil Barnabas itu sudah eksis, ada. Iya. Kenapa dilarang? Ternyata kita lihat Injil Barnabas yang ada sampai kepada kita, ada 3 poin penting yang di situ tercantum. 1, yang disalibkan bukan Yesus. Oh. 2, yang disembelih bukan Ishak tapi Ismail. Oh iya. Yang ketiga, ini yang lebih spektakuler, disebutkan nama Muhammad di dalam. Selamat datang. Artinya kalau ada yang mengatakan Injil Barnabas itu baru eksis abad ke-16, Iya, 16 iya betul. Abad 16 itu bahasa apa? Bahasa Spanyol dan bahasa Italia. Iya. Tapi kalau nama itu sudah disebutkan pada abad keempat, berarti itu bukan bahasa Spanyol dan bukan bahasa Italia. Dari luar. Artinya ini hanya terjemahan. Berarti yang ori yang mana? Itu yang tercantum di situ. Oh, gitu ya. Itu cara menganalisa dari kajian konteks dulu gitu. Jadi Mantap, Syed. tidak hanya berkata ini Injil Barnabas abad 16, ya oke, 16, tapi itu terjemahan. Kalaupun terjemahan, toh substansinya 3 perkara yang saya sebutkan. Sehingga wajar kalau yang di situ tertulis yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas, maka dilarang oleh Paus untuk dibaca oleh jemaat. Oh gitu ya. Apa tadi namanya yang ada pelarangan itu? Decretum Gelasianum. Decretum Gelasianum. Oke. Ya, ini yang Ilmu, pertama. Ivan. Yang kedua, ada tafsir yang paling tua di dalam tradisi Islam. Namanya tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Oke. Muqatil ibn Sulaiman itu wafat tahun 150 Hijri. Kalau Masehi itu sama dengan abad ke-8. 8 atau ya abad ke-8 akhir. Kalau abad ke-8 akhir, sementara Injil yang dikatakan Injil Barnabas yang abad 16 itu menyebutkan Yudas Iskariot yang disalibkan. Oke. Sementara kitab tafsir tadi abad berapa? 8. Abad ke-8. Apakah mungkin Injil Barnabas yang abad 16 menyebut nama Yudas yang disalibkan itu dikutip
oleh Muqatil ibn Sulaiman yang hidup pada abad ke-8. Nggak mungkin. Impossible kan? Nggak mungkin. Tapi informasinya sama, bahwa dalam Injil Barnabas yang Spanyol, bahasa Spanyol itu Yudas yang disalibkan. Kitab tafsir ini yang disalibkan menyebut namanya Yahuza, Yudas. Yudas itu ya. Jadi kesimpulannya tidak mungkin Muqatil ibn Sulaiman mengutip data yang baru muncul abad 16 karena beliau sudah wafat jauh sekali. Tapi ini bisa diduga teks ini ada kaitan dengan Injil Barnabas sebelumnya yang masih ori abad ke-4. Wow. Itu cara menganalisa itu. Mind-blowing. Ini bukan logika tanpa data, ini logika berdasarkan data-data yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi gini Prof, kita kritisi ya. Ini Degradium apa? Degradium Gelasianum ini mengutip pelarangan membaca gospel-gospel yang salah satunya gospel Barnabas. Itu abad ke-4. Nah, gospel Barnabas ini sendiri artinya kan sudah ada lebih dulu kan? Nggak mungkin dilarang, gospelnya belum ada. Nah, gitu lah. Nah, ini kalau kita bermain dalam apa namanya ya? Data karbonasi misalnya. Barangnya ada itu berarti Gospel Barnabas yang sampai hari ini, yang sampai kepada kita itu abad 16. Oh, dari itu ya? karbonnya itu. Dari Tapi itu kan bahasa Spanyol. bahasa Spanyol itu terjemahan yang tadi Prof. Kemudian Prof. naskah Decretum Gelasianum itu sudah teruji, itu naskah abad ke-4. Naskah abad ke-4. Oke. Valid itu data. Abad ke-4. Islam belum dalam arti risalah Islam Nabi Muhammad SAW belum ada. Iya. Ini basisnya semua data, kita nggak bisa apa namanya menerka, nggak bisa. Iya, kita nggak bisa menerka. Based on fact. Ini based on fact, ikhwan, gitu. Dokumen, based on dokumen. Jadi kenapa masih disangkal ya berarti ya data-data seperti ini? Mereka menyangkal atau mereka nggak tahu sebenarnya? Ada yang menyangkal, ada yang nggak tahu. Oh gitu, memang dua-duanya ada gitu. Ya, ada. Yang menyangkal berarti mereka masih memprediksi bahwa Injil Barnabas itu memang baru muncul abad 16. Tapi masalahnya teks Decretum Gelasianum itu kan abad ke-4. Nah, kenapa mereka ignoran dengan itu? Nah, itu masalah. Kenapa mereka ignoran dengan data abad ke-4 Dan ini? jelas di situ tertulis salah satunya adalah Evangelium Barnabai. Berarti memang itu ada. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ada kesalahan tulis dari Paus sendiri yang seharusnya menyebut surat Barnabas ditulis Injil Barnabas. Itu sebetulnya alibi yang tidak berdasar pada data. Oh gitu. Oh, I see. Oh, ada. Memang Barnabas itu menulis dua tulisan. Satu Injil Barnabas, dua surat Barnabas. Ya, kalau surat epistle ya. Epistle of Barnabas. I see. Pausnya salah menulis gitu ya. Ya, satu-satunya bahasa untuk bisa dipertanggungjawabkan ini Paus salah menulis. Nah gitu. Yang seharusnya surat Barnabas ditulis Injil Barnabas. Kalau surat dalam Greeknya apa? Bahasa Greek. Apostelorum bisa. Apostelorum. Dalam bahasa Latin juga sama. Evangelium dan Apostelorum itu jauh. Jauh. Jadi tidak ada typo di situ. Prof, sebenarnya mereka nggak berhak nama Injil. Ya, kalau nggak berhak pakai nama Injil, dalam bahasa Koptik disebut Injil. Bukan. Kalau dalam bahasa Arab menjadi Injil. Jadi sebetulnya istilah Injil itu sudah eksis sebelum zaman Risalah abad ke-7. Jadi kita nggak bisa melarang mereka nggak boleh pakai Injil. Itu kan pelarangan tanpa dasar. Tapi kalau dia bilang Injil Markus, kan nggak sih, Prof? Ya, karena Mark itu nama, sedangkan Injil itu kan bahasa Koptik yang kemudian mengalami Arabisasi. Kalau bahasa Inggrisnya The Gospel, kalau bahasa Latinnya Evangelium.
Injil, evangelium jadi Injil itu bisa dalam bahasa Kopti. Ya, Sering ada yang nanya, Prof. Injil itu yang mana sih yang asli kan? ya ragamnya banyak Injil. Mengenai yang asli yang mana, silakan dikomparasi sendiri. Ya karena data tertua mengenai evangelium ini ya, evangelium, Prof. Aku nemu di ini inskripsi kalender Priene yang ada di bukan abad, tahun ke-9 sebelum Masehi. Prof udah tahu dong tentunya dong. Ya. Abad ke-9 berarti Islam sudah eksis. Sebelum Abad ke-9 apa? tahun ke-9 tahun 9 sebelum Masehi. Oh, tahun 9 sebelum Masehi. Iya, ada inskripsi namanya Priene, inskripsi Priene yang dimana di situ tuh isinya kalender. Dia tuh sebenarnya kalender tapi ada kata-kata pembukanya yang dimana di sana dikatakan evangelium gitu. Dan juga sotera. Nah, jadi evangeliumnya tentang apa dan soteranya siapa itu kepada Julius Caesar. Jadi Julius Caesar, kalau kita bahasa Indonesia kan Julius Caesar itu adalah juru selamat yang membawa kabar baik bagi seluruh dunia. Karena istilah evangelium itu kan secara generik bermakna kabar gembira, kabar Betul. baik. Kemudian itu diadopsi dalam tradisi Kristen menjadi istilah khas kekristenan. Ketika menulis Injil Barnabas pakai evangelium Barnabas. Ketika menulis Injil Yohanes ya ditulis pakai evangelium juga sama. Iya. Jadi diadopsi. pas aku baca data tersebut adopsi ya. Adopsi. Jadi pas aku baca data tersebut loh, ternyata bukan eksklusif Kristen yang punya ini istilah ini. Ternyata orang-orang Roma menggunakan ini. Istilah pagan sebetulnya ada. Oh iya. Istilah pagan. Prof, dari Pagan. semua itu kitab suci atau disucikan? Yang mana maksudnya? Yang barusan diomong tadi itu yang Ya tergantung sudut pandang. Kalau disucikan karena diimani. tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita kaji dari sisi historis, ya suci dan tidak suci itu relatif juga. Apa? Ya tergantung. Yang mengimaninya. Iya. Tapi kalau kita debat, ayo kita cari. Benar nggak? Tapi di situ kan kasihan mereka kalau debat nggak ilmu nanti. Iya. Kalau saya sih mengungkapkan sesuatu basisnya data. Kalau nggak ada data, ya silakan. Kan kita tidak bisa mencegah orang itu beriman pada sesuatu. Seseorang beriman saya ini anaknya Naruto, siapa melarang? Nggak ada yang bisa Tahu melarang. Naruto, Prof? Kalau kita melarang itu menyalahi hak asasi manusia. Setiap orang boleh berpendapat. Pertanyaannya, kalau pernyataan itu dibawa ke ruang publik harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanyaan. Benar. Kalau iman, monggo. Ya, silakan. Mau saya keturunan dewa Osiris. Waduh. Terus yang terakhir, Prof, mengenai perubahan mulai era ini kan setiap hari saya serang ini, Prof. Mulai dari bungkusnya, dari Bible yang bawa Belanda, Biblos, Biblika, berhubungan menjadi Alkitab, nama lain Al-Quran, terus di dalamnya era ini ada tahu, ada narasi. Jadi yang dibawa Belanda itu disamarkan terbungkus Islam. Ya karena ada bahasa misi. Bahasa misi itu bahasa yang sudah dipakai di kalangan masyarakat populer, kemudian diambil alih dalam rangka memberikan makna baru, tapi informasinya tidak sama seperti asalnya. Berarti dia dong. Ya, Ada misi kayak gitu ya? Ada loh misi. Saya nggak nangkep sih. Cuma kalau Prof dia bicara itu nggak ketika 78-nya. Nanti saya yang ngomong 378. Mantap abangku. ya saya tidak boleh menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan orang. Kami lah yang minum nggak apa, supaya mereka sadar juga. Kami bemper. Sama ini, Prof, apa ya? Kayaknya umat Muslim Indonesia ini harus membuat surat terbuka gitu untuk mengembalikan penggunaan kata Allah sesuai dengan tempatnya gitu. Iya nggak sih, Prof? Ya seharusnya seperti di Malaysia itu. Seharusnya ya. Iya, karena setelah kita baca-baca mengenai apa yang ada, komparasi yang ada itu,
di mana Allah ini transliterasi dari Allah, lafaz bahasa Arab, merupakan sebuah nama untuk Nama Tuhan khas- yang maha benar. Nama khas tradisi Islam. Iya, gitu kan. Jadi cuma dirubah penyebutannya menjadi Allah anak, Allah Bapa. Jadi gelar. Jadi gelar. Jadi gelar. Jadi. Iya, gitu. Itu kan mendegradasikan. Jadi enak dengarnya gitu bro. Oh. Ya silakan didiskusikan, terutama yang ormas itu harus peka dengan persoalan ini. Tapi alhamdulillah tiap hari ada yang sadar. Alhamdulillah sekaligus mengakui itu terus kemudian mengucapkan bahwa itu salah. Ya, mudah-mudahan orang yang semakin menggunakan nalarnya secara cerdas akan berpikir lebih bijak. Amin. Ya, saya kira begitu ya. Ya, cukup. Siap, Prof. Thank you. Terima kasih banyak soal ilmunya. Yuk. Oke, Murid thank bangsa. you. Lu kan? Prof. Aduh. Sehat-sehat, Prof. Ya, Reunian. Tunggu kajian berikutnya. Aduh, kesenggol. reunian ya. Alhamdulillah. Saya nggak bisa menggunakan bahasa. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan. Bahasa profesor beda dengan bahasa apologet. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.